Assalamualaikum. Pada video ini, aku mau coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di beberapa video aku. Mungkin aku mulai dari video untuk yang tugas 1 TAP ya. Jadi TAP itu kan tugas akhir program yang memang mulai tahun 2022 kemarin itu merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti. TAP dan juga Karil. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya mungkin hanya wajib ikut TAP, tapi kalau untuk mulai tahun 2022 wajib mengikuti TAP dan juga Karil. Nah, TAP itu sebenarnya beriringan dengan Karil. Di situ ada tugas-tugasnya, dan tugas-tugasnya biasanya ada tahapan-tahapan yang memang harus dikerjakan sampai itu nanti nilainya akan berkontribusi di semester akhir teman-teman semua. Jadi pertanyaan pertama dari Kak Agnes Tukan 6979. Halo Kak, mohon bantuan untuk aktivitas belajar 1 karya ilmiah. Apa yang harus dikerjakan? Belum mengerti soalnya. Jadi biasanya untuk di aktivitas belajar 1 atau KB1 kegiatan belajar itu nanti biasanya ada penjelasannya. Nah, di situ dijelasin apa-apa saja sih yang harus dicapai. Kemudian biasanya di situ ada secara umum gambaran-gambaran dari tugas akhir programnya itu seperti apa, seperti ketentuan dan lain-lain. Nah, teman-teman harus pelajarin. Nah, biasanya di situ ada tugas-tugasnya. Itu yang harus diupload. Biasanya memang mungkin beda jurusan akan beda tugasnya ya. Biasanya disesuaikan gitu. Jadi, teman-teman harus ngikutin apa panduan yang ada di situ. Kemudian dari Kak Rolasta 4184, pertanyaannya, Kak izin bertanya, untuk tugas 1 Karil itu ada beberapa hal yang harus diupload, mulai dari judul, rumusan masalah, rangkuman jurnal, rangkuman buku, dan kerangka tulisan ilmiah. Apakah itu diupload dalam satu file atau berbeda-beda? Nah, kalau saya dulu untuk judul, rumusan masalah, rangkuman jurnal itu saya upload di 2 file yang beda. Tapi sebenarnya 2 file, kemudian saya PDF kan, kemudian saya combine, jadi tetap jatuhnya 1 file kayak gitu. Nah, dan untuk jenis file PDF atau Word, saya setiap kali upload itu menggunakan PDF, kecuali memang di situ diminta atau di require untuk menggunakan Microsoft Word atau ada ketentuannya. Kalau misalkan ada ketentuan harus menggunakan Word, saya pakai Word. Tapi kalau misalkan tidak ada ketentuan seperti itu, biasanya saya upload pakai PDF. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Kak D_mix271. Karil dan TAP ini muncul di e-learning semester berapa, Kak? Biasanya pada teman-teman yang memang saat itu registrasi untuk mata kuliah TAP dan Karil. Jadi kalau misalkan belum, ini untuk yang non-SIPAS ya. Untuk yang non-SIPAS harus daftar ulang dulu mata kuliah untuk TAP dan Karil. Biasanya udah mulai bisa kalau misal ada beberapa ketentuan gitu, kadang di semester 5 atau kalau gitu, kalau misalkan IPK-nya sudah mencapai berapa, itu bisa mengambil mata kuliah TAP dan Karil. Tapi kalau misalkan teman-teman ngambilnya yang SIPAS atau sistem paket, biasanya itu sudah terschedule atau terjadwal, biasanya dia di semester berapa gitu. Harusnya sih di semester 7 kalau nggak salah, atau semester 6 gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Kak GitTV 5018. Kak izin bertanya, di LKAM saya karya ilmiah dan TAP ada di semester 7. Tapi pas saya registrasi hanya ada mata kuliah saja. Apa untuk Karil dan TAP harus terregistrasi tersendiri atau sudah satu paket nanti muncul di e-learning? Karena saya SIPAS non TTMK. Nah, kalau SIPAS biasanya akan otomatis. Begitupun juga kalaupun non SIPAS, kalau misalkan kita daftar ulang itu biasanya otomatis karena satu kode mata kuliah untuk TAP dan Karil itu. Dan mulai semester 2022 memang harus dua-duanya memang harus diambil karena TAP dan Karil itu syarat kelulusan di UT sekarang. Kemudian pertanyaan dari Kak Edward Danu 4953. Kak, kalau aku tidak ikut tuton, apakah wajib ikut kegiatan belajar 1 sampai dengan 14? Kalau tidak ikut tuton, biasanya kan tidak ada tugas itu, tapi teman-teman harus
mempersiapkan karirnya. Jadi kalau saya sih menyarankan untuk tetap mengikuti Tuton, karena di situ ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya, yang akhirnya nanti tahapan-tahapan itu kalau teman-teman aktif dan mengikuti, kalian akan paham. Selain itu, ketika teman-teman upload atau aktif untuk ikut mata kuliah online Tuton itu, biasanya nilainya akan berkontribusi ke nilai yang nantinya akan membantu nilai kelulusan teman-teman. Ada pertanyaan lagi dari Kak Muhammad Abduh 305. Kak, izin bertanya Kak, saat ini saya baru masuk karir, khususnya baru masuk aktivitas belajar 1. Yang menjadi kendala saya saat ini di aktivitas belajar 1, saya harus ngapain? Soalnya saya lihat dari atas sampai bawah hanya ada petunjuk dan ketentuan. Nah, kalau misalkan ada petunjuk dan ketentuan, biasanya dibaca-baca aja dulu. Seingat saya itu langsung nanti akan ada kelanjutan ke KB yang kedua. Nah, nanti di situ baru ada seperti apa penjelasannya, kemudian ada tugas-tugas kecil kayak gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, karir untuk semua semester atau gimana Kak? Saya maba, terima kasih. Dari Kak 01R48. Nah, karir ini nanti untuk semua, tapi karena masih maba nggak ada salahnya ketika K01R48 ini juga tahu mengenai info karir, karena kan petunjuk ataupun aturan untuk karir maupun tahap atau tugas akhir program itu setiap tahunnya mungkin akan berubah ya. Jadi nanti diupdate aja kalau di tahun kelulusan kakak nanti ada perubahan apa enggak, seperti itu. Tapi paling nggak tahu apa sih TAP itu? Oh, TAP adalah tugas akhir program. Apa sih karil itu? Oh, karil adalah karya ilmiah yang biasanya memang di UT disingkat dengan nama karil. Kemudian pertanyaan dari Kak Dewi Aisyah 2428. Kak, di saya kok belum muncul nama dosennya ya Kak, itu bagaimana ya? Saya harus menghubungi kemana? Nah, waktu itu saya juga butuh waktu beberapa minggu untuk bisa muncul nama dosennya. Kalau saran saya tetap ditunggu aja, karena memang petunjuk nama dosennya juga ada di situ. Jadi nanti tahu siapa dosennya, dosen pembimbingnya. Kemudian nanti biasanya di situ ada jadwal kapan bisa ada agenda seperti Zoom dan lain-lain. Biasanya dosen akan mengirimkan link untuk Zoom ataupun misalkan MS Team ataupun Google Meet kayak gitu. Nah, biasanya dari situ nanti teman-teman bisa saling ngobrol dan bisa saling kenal teman-teman yang memang satu angkatan atau enggak satu angkatan juga sih, tapi saat itu memang sedang mengambil mata kuliah karir sehingga sama-sama satu bimbingan dengan dosen tersebut. Nah, saat berkenalan itulah teman-teman akan bisa saling tukar nomor. Biasanya di situ kalau pengalaman saya sebelumnya, kita langsung buat satu grup sama dosen pembimbing sama teman-teman yang lain juga yang satu bimbingan. Kemudian di situ biasanya kita diskusi gimana. Kemudian kalau misalkan ada jadwal untuk bimbingan yang kedua seperti apa, atau mungkin biasanya kan kalau dikumpulkan melalui Tuton e-learning itu biasanya agak lama dosennya untuk ngecek. Nah, kadang dosennya ya udah kirim aja email ke sini, atau mungkin dikirim aja WA dulu ke email saya. Nah, atau dikirim dulu ke WA saya. Nah, biasanya kalau misalkan kayak gitu akan lebih enak karena dosennya akan lebih cepat responnya dibandingkan ketika cuman upload di e-learning. Nah, itu sih. Nah, ini juga takutnya kalau misalkan teman-teman nggak ikut Tuton, takutnya ketinggalan hal-hal yang seperti ini nih, akan bingung nanti siapa dosennya, siapa dosen pembimbingnya, kemudian teman-temannya. Saya tuh kurang punya pengalaman kalau misalkan teman-teman yang nggak ikut Tuton itu seperti apa, karena sebelumnya saya selalu ikut Tuton. Jadi kalau misalkan ada informasi atau pengumuman apa, saya bisa dapat di e-learning atau di masa Tuton itu. Jadi bisa ngikutin step-stepnya semua gitu. Kemudian ada komen dari Kak User OI 8HP 5LJ 5Y. Saya mengikuti tutorial online mata kuliah ini. Mohon bimbingannya. Siap, sama-sama saling belajar ya Kak di sini. Kemudian ada dari Kak Caritas Lukena Welarana 7177.
Kak, izin bertanya, aku kelewatan info web dan nggak ngikutin. Ditambah lagi aku juga kelewatan nggak ngumpul tugas satu karil sesuai due date. Udah chat dosen tapi masih offline. Apakah bisa disusulkan ya Kak? Nah, kalau misalkan untuk tugas satu yang udah due date, kemudian tapi kelewatan, teman-teman mungkin bisa nanti ketika dosen pembimbingnya sudah bisa dihubungi, nanti bisa langsung aja koordinasi atau bisa langsung ditanyakan apa alasannya dan lain-lain. Kalau misalkan ternyata dari dosennya oke, ya udah nggak apa-apa dikumpulkan aja, kan lumayan kalau misalkan tugas satu dikumpulkan kan berkontribusi nanti, karena kan memang eh, nilainya kan berkontribusi dari beberapa tugas yang memang diberikan itu gitu. Dan biasanya tugasnya itu kayak bertahap gitu loh, mulai dari awal misalkan kayak merangkum jurnal. Nah, merangkum jurnal itu tujuannya juga biar tahu itu nanti jurnalnya yang akan dijadikan teman-teman sebagai referensi untuk tugas akhir atau karil dari teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngambil tentang misal kayak balance scorecard kayak gitu ya, kalau misalkan jurusannya akuntansi atau manajemen. Nah, biasanya cari, kalau pengalaman tahun lalu diminta untuk mencari jurnal ataupun buku yang memang dari 5 tahun terakhir, terbitan 5 tahun terakhir, maupun jurnal yang 5 tahun terakhir yang sesuai dengan judul apa yang mau kita ambil, kemudian diminta untuk membuat rangkuman 5 buku tersebut dan juga membuat rangkuman 5 jurnal tersebut. Nah, biasanya ada tuh di situ di tahapan-tahapan tugasnya tuh ada kayak misalkan ngerangkum 5 buku itu apa aja sih yang harus dirangkum, misalkan nama penulisnya, tahunnya, penerbitnya, kemudian babnya tentang apa aja, tahun terbit dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan jurnal juga ada tahun berapa, kemudian penulisnya siapa, kemudian apa sih latar belakangnya, kemudian teorinya pakai teori siapa aja, kemudian metodenya kayak apa, kayak gitu. Dan itu dirangkum dari beberapa jurnal dan nanti akan bisa dijadikan referensi dari tugas akhir atau karya teman-teman. Jadi sekalian sambil jalan gitu. Jadi di awal cari referensi, terus habis itu teman-teman juga langsung bisa punya gambaran, akhirnya bisa nentuin judul juga kan di situ, terus habis itu bisa bikin kerangka karilnya juga, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kemudian ada komen lagi nih dari Kak Tehes9261. Maaf kakak, mau tanya lagi. Saya sudah upload karil terus ada komentar umpan balik yang berbunyi, dan untuk penulis 2 Anda buat saya tanpa gelar dan email saya. Nah, jadi kan kalau di karil, nah di karil itu infonya sih mungkin setiap tahun ada perubahan ya, tapi lebih baiknya dicek aja. Dicek aja seperti apa. Kalau tahun saya kemarin itu memang di situ ada nih nama penulis. Nama penulis itu nama saya. Itu nanti dikasih tanda kayak huruf kayak angka kecil gitu, 1 tanpa gelar. Kemudian di bawahnya itu adalah nama dosen pembimbingnya dan juga nama dosen pembimbing tanpa gelar. Nah, nanti itu di situ dikasih kayak keterangan kecil, angka kecil gitu kayak dalam kurung gitu di atas 2 gitu. Itu penulis 2. Jadi penulis pertamanya kita, kemudian yang kedua adalah dosen kita. Nah, itu biasanya kalau misalkan teman-teman bingung, itu juga banyak kok referensi-referensi jurnal yang memang biasanya kan ada nama penulis 1, penulis 2. Nah, dosen itu yang penulis 2, untuk kita ini yang penulis 1. Nah, kemudian kalau misalkan ini ada Kak Titimah Tuha 6740, Kak mau tanya mengenai jurnal bereputasi itu maksudnya gimana ya? Kita cari aja di Google nama jurnalnya terus copy gitu. Nah, kalau yang paling gampang sebenarnya teman-teman bisa ke Google Scholar. Nah, nanti di situ diketik aja ya di Google Scholar, kemudian masuk, kemudian masukkan nama jurnal atau topik apa yang ingin teman-teman cari. Misalkan mau cari tentang pajak atau mungkin tentang metode apa, misalkan kayak balance scorecard, atau misalkan mau analisa rasio keuangan, atau mungkin bisa pakai rasio delisting, financial distress dan lain-lain yang sesuai dengan mata kuliah teman-teman dan apa yang ingin teman-teman ambil gitu, yang relate sama mata kuliah teman-teman. Nanti di situ akan keluar. Sebenarnya ada juga bisa yang berbayar kayak Elsevier itu, tapi di situ berbayar. Yang paling gampang sih sebenarnya Google Scholar aja tuh udah keluar semua kalau misalkan teman-teman mau cari. Kurang lebih pertanyaannya sama sih, mungkin nanti untuk nextnya
aku mau bikin video untuk jawab Q&A untuk yang topik yang lain, untuk yang di video-video yang lain. Kalau ini kan tentang tugas satu tab ya, mungkin nanti untuk nextnya aku bikin Q&A-nya untuk yang video yang satunya lagi. Bye bye.